Banyak dari Anda yang berusaha untuk menurunkan berat badan tapi tidak berhasil, atau ada yang sudah berhasil tapi akhirnya berat badannya naik lagi. Ternyata karena Anda tidak melakukan 7 hal berikut ini. So, simak video ini sampai selesai. Saya Nuri, welcome back to Nuri Video Channel. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat Nuri Video Channel, kalian bisa tekan tombol subscribe di sebelah bawah layar ini dan jangan lupa untuk menekan tombol belnya. Oke, kita akan mulai ke 7 hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah harus membuat goals yang realistis. Banyak orang yang berusaha menurunkan berat badan secara ekstrim. Misalnya dengan menurunkan berat badan 1 bulan 10 kilo atau bahkan lebih dari itu. Penurunan berat badan yang ideal itu biasanya setengah sampai 1 kilo per minggu. Jadi dalam 1 bulan itu sekitar 2 sampai 4 kilo per bulannya. Nah, itu yang dikatakan penurunan berat badan secara realistis. Karena penurunan berat badan yang terlalu ekstrim itu akan membuat metabolisme tubuh itu menjadi menurun, yang mengakibatkan malah Anda sulit untuk turun berat badan. Oke, yang kedua itu adalah makan 3 kali dan 2 kali snack. Mengapa demikian? Karena di dalam diet itu adalah mengatur pola makan. Jadi diet itu bukan memangkas makan, tetapi mengatur pola makan. Pada video saya yang berikutnya, saya akan membahas tentang bagaimana menghitung kalori harian yang mana Anda bisa makan 3 kali sehari dan 2 kali snack. Nah, yang dilakukan adalah Anda harus makan dalam porsi yang kecil tapi sering gitu loh, dan atur dengan kalori yang sesuai dengan berat badan Anda masing-masing. Nah, kenapa kita tidak boleh skip sarapan atau skip makan? Karena dengan skip makan itu membuat tubuh merespon bahwa tidak ada kalori yang masuk, sehingga metabolisme tubuh itu akan melambat. Nah, kalau metabolisme tubuh melambat, otomatis pembakaran itu malah menjadi sulit. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa dengan mengurangi makan itu dia bisa turun berat badan, tapi malah sebaliknya. Dengan mengurangi atau skip makan itu malah akan membuat berat badan Anda itu akan bertambah. Jadi yang terbaik adalah nanti Anda bisa lihat di video berikutnya tentang menghitung kalori dalam seharinya. Anda bisa makan 3 kali sehari dan 2 kali snack. Oke, yang ketiga adalah sebelum Anda makan itu sangat disarankan untuk minum air putih lebih dahulu. Jadi minum air putih kira-kira setengah jam sampai 15 menit sebelum makan. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk memberikan rasa kenyang kepada lambung Anda. Karena biasanya tuh orang kalau misalnya lagi lapar, itu kadang-kadang awalnya adalah lapar mata. Jadi begitu Anda lapar, itu yang dipikirkan adalah apa? Ingin makan yang banyak gitu loh. Nah, untuk mengurangi porsi makan saat diet, itu kalau Anda mengkonsumsi air sebelum makan, itu akan mengurangi porsi makan pada jam berikutnya. Nah, jadi sangat disarankan yang nomor 3 adalah konsumsi air sebelum makan. Yang keempat adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Nah, kenapa harus mengkonsumsi makanan yang mengandung serat? Karena serat itu jika dikonsumsi itu akan memberikan efek kenyang. Nah, jadi sayuran dan buah-buahan itu adalah bahan yang banyak mengandung seratnya. Nah, jadi kalau kalian mengkonsumsi serat itu akan memberikan rasa kenyang. Dalam porsi makan Anda itu ada mengandung protein, ada karbohidrat, itu harus diisi juga dengan konsumsi yang namanya serat, yaitu dari sayur dan dari buah. Nah, serat itu ada 2 macam, yaitu serat yang larut air dan serat yang tidak larut air. Nah, serat itu yang satunya adalah untuk membersihkan usus sehingga pembuangan itu menjadi lancar. Dengan usus yang bersih, pembuangan lancar, otomatis pencernaan itu menjadi baik. Dan yang kedua adalah memberikan rasa kenyang. Nah, dengan memberikan rasa kenyang, otomatis porsi makan yang Anda konsumsi itu akan menjadi lebih sedikit. Nah, jadi disarankan lebih baik itu adalah konsumsi makanan yang mengandung serat lebih dahulu, baru dikonsumsi makanan yang mengandung protein atau karbohidratnya. Jadi kalau kita makan nih, yang paling utama adalah
makan buah-buahan dulu, makan yang namanya sayur-sayuran dulu, sehingga Anda akan kenyang lebih dahulu, lalu porsi yang berikutnya untuk karbohidrat dan proteinnya itu otomatis porsinya akan menjadi kecil. Nah, disitulah membuat kalori yang masuk ke dalam tubuh itu juga semakin berkurang. Yang kelima adalah mengunyah lebih lama. Mengunyah lebih lama itu bisa mengontrol nafsu makan. Nah, kenapa demikian? Karena 15 menit kemudian setelah kita makan, itu biasanya baru otak itu merespon kenyang. Nah, jadi kalau kita makan terlalu cepat istilahnya, itu akan memberikan porsi makan yang banyak karena kita belum mendapatkan efek kenyang atau sinyal kenyang dari otak. Nah, sehingga makan lagi. Nah, itulah yang akhirnya membuat berat badan Anda itu menjadi bertambah. Nah, tapi kalau dengan mengunyah pelan-pelan, itu berarti Anda makannya itu menjadi lambat. Nah, otomatis sinyal kenyang itu akan muncul dan berikutnya Anda akan makan dalam porsi yang kecil. Nah, ini sangat dibutuhkan bagi Anda yang sedang program diet. Yang keenam adalah Anda harus melakukan yang namanya olahraga. Nah, banyak dari Anda itu sudah melakukan olahraga, tapi kok merasa bahwa dietnya itu belum berhasil. Kalorinya kok belum terbakar, lemak masih tetap ada. Itu karena biasanya Anda tidak melakukan olahraga secara tepat. Nah, olahraga yang terbaik untuk penurunan berat badan adalah mengkombinasikan antara olahraga beban dan olahraga kardio. Nah, jadi dua itu harus di-mix. Kenapa demikian? Karena dengan Anda olahraga beban itu berarti akan terbentuk otot. Nah, kalau terbentuk otot itu otomatis akan menciptakan metabolisme tubuh yang baik. Nah, kalau metabolisme tubuh baik berarti pembakaran itu akan lebih cepat. Nah, sedangkan kardio itu hanya untuk membakar lemak. Nah, jadi kalau kita mengkombinasikan keduanya, otomatis pembakaran lemak itu akan lebih cepat jika otot sudah terbentuk dengan olahraga beban. Nah, makanya sangat disarankan bagi Anda yang sedang program diet itu olahraganya adalah olahraga beban, lalu olahraga kardio. Anda bisa melakukannya secara bersamaan dalam waktu yang sama, misalnya olahraga beban dulu, lalu olahraga kardio, atau kalau Anda punya waktu banyak, itu Anda bisa melakukannya gantian gitu loh. Misalnya hari ini olahraga beban, besok olahraga kardio. Tetapi ya otomatis jadi waktu olahraganya jadi lebih banyak gitu loh. Tapi kalau Anda menggabungkan keduanya, itu akan menghemat waktu Anda. Mungkin bagi Anda yang sibuk, itu bisa dilakukan sekaligus. Karena dengan olahraga kedua itu akan membentuk otot dan membakar lemak lebih cepat. 7 adalah tips mengatasi rasa lapar. Tips mengatasi rasa lapar itu yang pertama, Anda bisa mengkonsumsi yang namanya air putih. Nah, biasanya pada saat lapar itu kadangkala terutama ya, maksudnya di jam malam. Nah, jadi kalau setelah makan malam sebelum tidur itu Anda masih terasa, kadang-kadang ada terasa lapar, itu kadang-kadang hanya sinyal rasa lapar saja, tapi bisa juga memang betul lapar gitu loh. Nah, itu Anda bisa mengatasinya dengan yang pertama mencoba untuk mengkonsumsi yang namanya air putih. Nah, dengan mengkonsumsi air putih itu biasanya kalau hanya lapar karena rasa lapar aja, perasaan lapar saja, itu biasanya akan teratasi rasa laparnya. Nah, tapi kalau belum teratasi juga, Anda bisa melakukan tips yang nomor 2, yaitu mengkonsumsi yang namanya buah-buahan. Nah, konsumsi buah-buahan, pilih buah-buahan yang kalorinya kecil. Ya, seperti contohnya bisa mengkonsumsi apel, atau mengkonsumsi yang namanya, ya ini termasuk sayur juga gitu loh, tomat atau timun gitu loh, yang kalorinya kecil. Karena malam hari itu biasanya organ pencernaan kita itu istirahat, jadi sebaiknya jangan dibebani terlalu banyak agar dia tidak terlalu bekerja keras. Tips yang ketiga adalah Anda bisa mengkonsumsi yang namanya suplemen. Nah, dengan mengkonsumsi suplemen pada saat lapar, itu terutama suplemen yang namanya lecithin,
itu bisa membuang lemak yang ada di dalam darah. Nah, karena apa? Karena pada saat Anda merasa lapar, itu biasanya tubuh itu akan melepaskan yang namanya glikogen. Nah, glikogen itu kemudian dirubah menjadi glukosa, dan pada waktu beredar di dalam darah, itu dengan lecitin itu akan diikat, istilahnya lemaknya itu akan diikat dan akan dibuang lewat pembuangan Anda. Nah, jadi pada saat lapar itu kalau mengkonsumsi suplemen lecitin itu akan memberikan efek kenyang, dan sekaligus dia bisa membuang lemak yang ada di dalam darah lewat BAB kita. Jadinya lemak dalam tubuh akan berkurang deh. Yang berikutnya adalah suplemen yang namanya protein. Nah, suplemen protein ini harus pilih yang PDCAS-nya itu 1. Kenapa demikian? Karena malam hari itu kan organ pencernaan itu dia dalam kondisi istirahat. Nah, kalau kita mengkonsumsi protein yang mudah diserap oleh tubuh, itu akan meringankan tugas daripada organ pencernaan. Jadi begitu dikonsumsi, dia akan diserap tubuh dan digunakan sebagai energi. Jadi akhirnya tidak akan menimbulkan rasa lapar. Dengan mengkonsumsi yang namanya suplemen protein akan memberikan rasa kenyang dan tidak membuat lemak, tetapi dia akan membuat otot Anda. Nah, dengan otot yang baik itu otomatis balik lagi metabolisme tubuh bertambah dan pembakaran lemak itu akan menjadi tambah optimal. Nah, itu biasa suplemen yang saya sarankan dan saya rekomen untuk dikonsumsi pada saat program diet. Nah, ini adalah 7 hal yang harus Anda lakukan agar diet Anda berhasil. Yaitu saya ulang lagi, yaitu yang pertama itu harus membuat goals yang realistis. Yang kedua itu makan 3 kali dan 2 kali snack. Itu harus Anda lakukan. Dan yang ketiga itu adalah konsumsi air putih sebelum makan. Yang keempat adalah konsumsi serat untuk menimbulkan efek kenyang. Lalu yang kelima adalah mengunyah lebih lama. Yang keenam adalah olahraga. Dan yang ketujuh saya sudah memberikan tips untuk mengatasi rasa lapar. Nah, semoga dengan nonton video ini Anda jadi mengerti bahwa kalau Anda melakukan 7 hal tersebut di atas, itu saya yakin bahwa berat badan Anda itu pasti akan turun dan tidak akan mengalami yang namanya seperti yang video saya yang sebelumnya, itu yang namanya diet yoyo. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda, dan Anda bisa menulis komen di bawah ini pengalaman diet positif Anda yang menarik agar memberikan inspirasi buat teman-teman Anda yang lain. Kalau Anda ingin belajar banyak tentang macam-macam diet yang ada, saya ada ebook buat Anda. Pelajari dan keterangannya Anda bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Oke, semoga ini semua bermanfaat dan sampai ketemu pada video saya yang berikutnya. Salam sehat, bye!